pengambilan keputusan terkait. Oh iya, Boleh ditawarin? boleh Pak. Silakan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau untuk kita tahu kasus-kasus di sekolah ya Pak ya, itu biasanya dari laporan, baik itu dari laporan tim penanganan masalah, misalnya guru BK, wali kelas, ataupun wakil kesiswaan. Kemudian juga selain laporan, itu kita bisa mengamati sendiri perilaku atau budi pekerti dari warga sekolah. Kemudian menganalisis pendapat dari pihak-pihak terkait di rapat dinas. Itu biasanya kita juga mengadakan evaluasi dan juga berpedoman pada aturan dan mengacu pada kepentingan warga sekolah juga, seperti itu Pak. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk itu biasanya kita harus melihat latar belakang permasalahannya Pak. Ya, ada penanganan khusus seperti itu. Kemudian mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah, memastikan inti permasalahannya apa, menyamakan persepsi tentang hal yang benar, dan juga sebagai pimpinan tentu saja berupaya untuk menjadi penengah. Penanganan kasus ya Pak ya, untuk langkah-langkahnya itu biasanya saya itu yang pertama itu mengaitkan pada pengalaman pribadi. Kemudian melakukan refleksi terhadap permasalahan yang ada, mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan pendapat atau berkomunikasi dengan berbagai pihak. Di sini bisa saja guru, bisa juga dengan orang tua ya, melakukan kerjasama lah pokoknya, akan meminta pendapat dengan pihak-pihak terkait, baru setelah itu baru kita membuat keputusan. Apa yang selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus? Untuk hal yang efektif, yang pasti yang pertama itu komunikasi dengan pihak pejabat kepentingan lah pokoknya di sekolah. Kemudian harus mengambil keputusan itu harus sesuai aturan atau tidak menyimpang, dan membentuk tim yang solid untuk penanganan masalah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Kalau untuk tantangannya itu menyamakan persepsi. Ini yang agak sulit kita untuk menyamakan persepsi dengan pihak terkait tentang permasalahan yang terjadi, karena pasti ada beda pendapat gitu. Kemudian juga yang sulit juga mengambil keputusan, tapi keputusannya itu yang tidak merugikan atau yang punya risiko kecil gitu, terhadap pihak-pihak yang tercantum masalah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentu atau prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal penyelesaian kasus itu kita sesuaikan dengan kepekaan kasus yang dialami. Jadi kalau untuk masalah yang muncul dalam program sekolah, tentu saja ada jadwalnya. Misalnya untuk permasalahan pembelajaran apakah 9 kali atau apa. Tapi kalau untuk kasus yang penting, yang urgen untuk diselesaikan, itu secara langsung di tempat
pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Membantu kakak ya. Membantu itu tentu saja semua warga sekolah, baik itu tim dari guru untuk menyelesaikan kasus maupun dari orang tua. Kemudian pemikiran positif kalau faktornya, pemikiran positif terhadap orang yang sedang mengalami masalah itu. Mereka mengalami masalah pasti ada landasannya, ada sesuatu di belakangnya. Banyak ya, dari semua hal yang telah disampaikan apa yang dapat itu penting dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika. Keputusan atau kesepakatan bersama itu dapat meminimalisasi resiko terhadap keputusan yang diambil. Jadi bukan keputusan saya sendiri, itu keputusan bersama. Kemudian kalau keputusan yang bersifat pribadi ke orang komunitas seperti itu, sebisa mungkin yang dapat bersifat pribadi tentu saja bisa memicu timbulnya kesalahpahaman. Nah, jadi itu saja keputusan bersama. Gimana itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Oh iya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, nama saya Dwi Purwanto, akan mewawancara Ibu tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. So, sudah siap Bu ya untuk pertanyaan pertama ya. Dan untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Kalau selama ini untuk mengidentifikasi kasus sebelum kita itu masuk, kita gambarkan kasus-kasus yang ada dulu kemarin. Seperti yang beberapa waktu kemarin itu kan di sekolah itu ada beberapa kasus yang pertama mungkin siswa itu kurang efektif, kurang pasif dan pasif, kurang dalam pembelajaran itu kurang berani, bahkan bergaul juga kurang berani, berkelompok juga kurang berani, sehingga membuat kita tuh susah untuk memberi pelajaran gurunya itu, untuk guru mata pelajaran, sehingga mereka bertanya kenapa ini, di mana letak kekurangannya gitu. Ada juga kasus kemarin kok setiap pulang, setiap sekolah menurut ceritanya menurut kabarnya hadir gitu, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Ada juga yang hasilnya merokok juga di lingkungan sekolah itu, pergi ke pojok-pojok gitu kan. Nah, jadi dari beberapa kasus tersebut, cara kita mencari tahu dan mengidentifikasinya itu kita cari tahu duduk permasalahannya dari lingkungan, mungkin dari temannya, kenapa seperti ini, atau kita tanya informasi terkait siswa tersebut dengan walinya atau dengan lingkungannya. Dari situ kita nanti akan ketemu informasi-informasi itu, sehingga kita bisa memberikan langkah terbaik untuk siswa tersebut. Dalam hal ini biasanya dari beberapa kasus tersebut itu kebanyakan siswa-siswa broken home, broken home. Ada juga yang karena bukan broken home tapi karena kekurang perhatiannya, karena kesibukan orang tua, berangkat pagi pulang malam sampai tidak tahu anaknya itu sekolah atau enggak, tahunya kan di rumah. Berangkat siswanya belum berangkat, pulang siswanya sudah di rumah. Jadi adanya kurang perhatiannya juga seperti itu. Jadi dari situ kita juga bisa mengidentifikasi siswa itu, kemudian kita memberikan solusi untuk jalan terbaik supaya dia itu bisa melakukan yang terbaik. Berarti masalahnya tentang untuk warga yang broken home dengan yang kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Itu yang berikutnya Bu, selama ini bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya.
Yang pasti untuk melakukan hal itu agak sedikit repot ya. Iya. Artinya repot karena semuanya itu benar, kita mau pilih yang mana, semuanya itu benar. Jadi di sisi lain secara kepribadian kita juga kadang-kadang kita merasa kepingin memberikan nyata yang benar. Ada juga kadang kita juga kepingin membantu siswa, tapi kita tidak akan mungkin kita itu membantunya itu berat sebelah gitu kan. Iya, jadi enggak-enggaknya kita memberikan jalan terbaik, dan kita karena kita sebagai seorang pendidik, maka kita mengutamakan dulu dari kebutuhan siswa tersebut. Selain itu juga sebelum kita mengambil keputusan, kita musyawarahkan dulu dengan wakil kepala sekolah, dengan wali kelasnya, dengan kesiswaannya, bagaimana terkait tersebut, apa yang akan kita ambil keputusan itu yang lebih baik dan yang terbaik untuk semuanya. Kira-kira seperti itu. So, kalau misal langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang kita lakukan, ya kita cari tahu dulu informasinya, kita identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita cari tahu informasinya terkait permasalahan itu. Lalu setelah itu kita musyawarahkan, kita ambil titik temu mana jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan itu. Berarti itu dilakukan musyawarah dulu, Bu ya? Terus yang berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masih untuk pengambilan keputusan tadi masih seperti kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi kita musyawarah yang pasti, kita musyawarah dulu dengan wali kelasnya, dengan wakil siswaannya, kemudian dengan wakil semuanya kita bermusyawarah dulu untuk mengambil keputusan yang terbaik sebelum kita mengambil keputusan yang tiba-tiba nanti takutnya merugikan salah satu ibu. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Iya, tantangannya. Secara pribadi sih kadang-kadang tuh tantangannya gini, sebagai seorang guru kan kadang-kadang ingin memberikan yang terbaik, tapi kadang-kadang siswa tersebut sendirilah yang kadang-kadang menolak hal baik tersebut, sehingga kita menimbulkan rasa dalam diri kita itu kok rasa emosi ada ya, tapi di sisi lain kita sebagai seorang guru tidak boleh dengan menggunakan emosi, tapi tidak mengalihkan bahwa kita dalam hati juga ada rasa gimana gitu kan. Tapi untuk mengatasi itu kita harus kendalikan dulu emosi kita. Selain itu kita tantangan yang selain dari diri kita sendiri untuk mengatasi siswa tersebut, untuk mengolah emosi kita tersebut, itu juga bisa dari wali tersebut, kurangnya dukungan dari wali sehingga mengakibatkan anak yang seperti itu kurang perhatiannya, kurang semuanya itu agak kurang perhatian dan kurang mau tahu tentang anak dan perilaku itu, kadang-kadang seperti itu. Sehingga kalau kita mau memberikan tekanan atau memberikan arahan yang kira-kira agak sedikit takutnya ada wali yang kurang terima atau gimana untuk mendisiplinkan siswa. Jadi ya itu tadi untuk tantangannya bisa berasal dari wali murid tersebut. Terus yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Sepertinya kalau jadwal tidak ada jadwal khusus di sini, karena kasus-kasus tersebut juga kan tidak selalu ada. Jadi instan konstan. Ketika ada kejadian yang seperti itu, selagi kita masih bisa memberikan arahan mengatasi, ya langsung kita berikan sebagai restitusi. Apa itu namanya yang kita memberikan, tapi tidak menghukum gitu kan? Ya restitusi ya. Nah itu kita memberikan seperti itu. Tapi kalau seandainya itu sudah parah, ya kita juga tidak menjatuhkan, tapi kita musyawarah langsung kepada seluruh dewan guru, kepada wakil kepala sekolah juga. Kita bermusyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Terus yang berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, pastinya ada yang membuat kita mudah itu. Teman-teman
Sejauh kita ngajar teman-teman kita juga itu pasti akan membantu jalan yang terbaik dan memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Untuk pertanyaan terakhir Ibu ya, untuk dari semua yang telah disampaikan, apa yang Ibu sampaikan, untuk dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah kita yang seperti apa contohnya? Boleh bilangin pertanyaannya? Untuk semua yang telah disampaikan Ibu tadi, yang masalah kasus-kasus, nah kira-kira pengalaman Anda sebagai kepala sekolah, keputusan yang diambil sebagai dilema etika itu yang kasus seperti apa? Misal contohnya untuk kenaikan kelas, karena kenaikan kelas karena itu mungkin nggak pernah masuk, yang keluarga berhukum tadi. Nah kira-kira apa yang akan Ibu ambil tindakannya? Apa mungkin dengan gurunya bersangkutan ini nggak usah kasih nilai biar nggak naik atau gimana? Begitu ya. Jadi untuk yang seperti itu, dalam kasus yang seperti itu, untuk mengantisipasi hal yang seperti itu sebelumnya itu kan kita bermusyawarah. Terus paling tidak kita memberikan pembelajaran yang lebih terhadap anak tersebut. Kita berikan yang misalkan jarang masuk segala macam, itu kan kita berikan pendekatan. Kemudian setelah itu kita cari tahu prosesnya itu dulu. Mungkin kalau langsung instan dia langsung pinter, dia langsung nurut, itu agak susah kan? Pasti agak susah. Jadi setidak-tidaknya kita sudah pernah memberikan sesuatu penugasan. Mungkin dia tuh kalau yang hobinya mungkin pergi atau hobinya mungkin dia tuh jenuh, ya kita carikan solusi yang mendekati kesukaan dia gitu. Nah, kesukaan dia tetapi tidak melewati dari tema atau tidak melewati dari pembelajaran kita gitu. Nah kemudian dari situ kita melihat proses anak itu ada keniatan enggak, ada perubahan enggak, ada kemauan enggak. Dari situ itu juga sudah menjadi tolak ukur salah satu penilaiannya kita. Jadi kalau kita mau langsung to the point, kita jangan diluluskan atau tidak usah diinikan, itu kan ya nanti akan merugikan siswa itu sendiri. Selain itu juga jadi pertanyaan kita, apakah kita memang nyerah dengan itu tanpa ada kita melakukan proses dulu. Tapi kan kalau kita sudah melakukan pendekatan dan melakukan proses, setidak-tidaknya ada perbaikan itu dan kita bisa memberikan penilaian di situ. Jadi tidak sama sekali tidak dinilaikan gitu. Terus dari semua pengalaman ini juga bisa membentuk kita kerjasama. Kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat, kita juga saling komunikasi dengan orang tua. Dari pengalaman itu bisa membentuk kita secara pribadi, membentuk menjadi yang lebih baik dalam mengalami berbagai macam perubahan perbedaan permasalahan dari siswa-siswa tersebut. Berarti intinya kalau misal ada siswa yang jarak masuk itu berarti nggak langsung dijas, ini tidak naik kelas tuh, berarti tetap dikasih nilai terus dengan cara yang berbeda, harus menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal seperti itu, Bu. Ya kira-kira seperti itu, dengan menu-menu yang berbeda juga. Iya. Nah, berarti untuk hari ini wawancara kita sudah selesai, Bu ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Terima kasih.